yang di Suriah itu 2000 yang kita rangkum. Ya. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya kembali mengingatkan tentang dakwah Islam yang misinya kita jalankan selama ini. Dakwah ini bermula ibarat air yang mengalir dari hutan-hutan, dari akar-akar pohon, kemudian membentuk hulu-hulu sungai. Dari hulu sungai mengalir dia di sungai-sungai, kemudian terus ke lautan lepas. Seperti itulah dakwah. Sekarang dakwah sudah ada di tempat yang terbuka, di lautan, di mana kita sudah bercampur dengan segala macam bentuk orang. Dulu sebagian kita masih kumpul di musola-musola, di masjid-masjid belum keluar kita, karena kita masuk ke panggung politik dan kita harus tetap mempertahankan identitas kita dalam dakwah ini. Kalau kita hilang identitas kita, sekali kita meninggalkan dakwah ini, maka kita akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wa la tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Maka istiqomahlah kalian sebagaimana kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama orang yang taubat bersama engkau, tapi jangan melampaui batas, karena Allah melihat apa yang kau kerjakan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wala tarkanu, janganlah kau cenderung kepada kezaliman. Fatamassakumun nar, engkau akan disentuh. Disentuh itu dibakar oleh api neraka. Dan tidak ada lagi pertolongan dari Allah, dan tidak ada lagi perlindungan. Kalau kita contoh, jadi istiqomah itu macam ini, tegak, lurus, mustaqimah. Kalau kita bengkok sedikit aja kepada kezaliman, maka kata ini kalau gini tarkan itu rukun. Kalau menjeplak begini namanya itu udah cenderung, ya, udah gandrung. Kalau ini cenderung, ini kan gandrung. Kita cenderung saja kita akan disentuh oleh api neraka. Jadi kita tetaplah istiqomah. Rasulullah SAW tiba-tiba saja cepat beruban. Tiba-tiba keluar uban Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba cepat berubah ya Rasulullah? Kata baginda Rasulullah SAW, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Aku cepat berubah ini karena turunnya surat Hud dan saudara-saudaranya. Itu tadi surat Hud ayat 112, ya, surat 11 ayat 112 sampai 114. Itu karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya istiqamah, supaya tetap di jalan yang lurus. Sekarang memang banyak godaannya, dan bukan hanya sekarang. Di zaman Rasulullah SAW dulu godaan itu sama, ya, yang dikatakan oleh Allah dalam perang Uhud misalnya. Kita sudah menang perang dalam babak pertama, tiba-tiba digoda, dengan harta ghanimah, maka kalah kita di ronde kedua. Ya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 152, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahsunahum bi'idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum liyabtali'akum anhum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dzul fadlil 'adzim. Subhanallah. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya ketika kalian berhasil membunuhi mereka, musuh-musuh Allah di bukit Uhud itu, di padang Uhud itu, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fashiltum, sampai kalian berselisih, wa tanaza'tum, bertengkar kalian. Jadi pasukan di Jabal Rumah itu bertengkar. Kata Rasulullah, jangan turun yang 50 ini pasukan kemana? Tapi dia turun 40 orang. Bertengkar dia. Kalau kita bertengkar, kalau kita berselisih hati satu sama lain,
Itu tadi, dialihkan kemenangan itu. Kapan orang bisa berselisih? Ketika sudah Allah perlihatkan min ba'dima arakum ma tuhibun. Setelah Allah perlihatkan dunia, apa yang kau inginkan, apa motivasi kita sebetulnya berdakwah, berharap. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang ingin dunia, yang cinta kepada dunia, dan di antara kalian ada yang cinta kepada akhirat. Kemudian dipalingkan, summa salafakum anhum, dialihkan kemenangan itu yang tadinya sudah diraih oleh kaum muslimin, hilang, lepas, karena kita sendiri bertengkar, karena kita sendiri bercerai-berai. Begitulah Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pelajaran bagi kita, ada 3 godaan. Kalau tidak salah kita mengelolanya. Satu harta, yang kedua tahta, yang ketiga wanita. Itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan yang ketiga itu bukan laki-laki, bukan wanita, pria. Kita hati-hati itu 3 godaan dunia. Seringkali itu, atau secara umum dunia itu, kata orang Jerman, rumah batike, atau batile-tile, toko balere-lere, pipi bali-pelipe, babi nyampe. Ngerti kan? Untuk tahunya belakangan aja. Tapi dia ngerti yang belakangan aja. Bukan ini. Begitu. Ini semuanya masalah dunia, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita harus atasi. Kita suruh zuhud, tidak boleh hati kita terikat kepada dunia. Tidak boleh kita bersandar kepada harta untuk meraih kemenangan. Kita dukung misalnya pasangan Idris, Pak Idris sama Pak Satria Yuda Wibowo. Ini kita dukung untuk apa? Untuk memenangkan dakwah kita, untuk sebagai payung mizolah nanti, supaya yang dilahirkan itu adalah kebijakan-kebijakan yang pro kepada umat. Kalau pemimpin-pemimpin ini tidak pro kepada umat, maka lahirlah kebijakan-kebijakan yang lain Islam. Jadi saya pun, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, kalau menjadi menteri, saya katakan, saya jabatan utama saya dai. Saya doa ilallah. Terus menteri itu apa? Kata orang lain, itu sambilan. Keren ya sambilannya. Astagfirullahaladzim. Tapi apakah yang bisa dibuat dakwah di sana? Sepanjang umur ini kabinet, sepanjang umur ini pemerintahan baru sekarang lah diadakan blokir terhadap konten pornografi di internet. Sebelumnya bablas bebas bebasnya. Sekarang kita gunting. Sudah lebih 1 juta. Insya Allah 1 juta situs sudah kita tutup. Tinggal kita lanjutkan. Ini dukungan masyarakat. Kalau saya punya kontrol kepada televisi, mungkin itu juga saya lakukan. Tapi saya dibatasi. TV itu dikontrol oleh KPI namanya. Nah itu sekarang banyak umat Islam nggak suka Miss World, diadain Miss World. Ya, ada juga bilang di Twitter, daripada Miss World Ustaz mending Miss Bakun lah. Nah itu beda saya bilang. Ada Miss World, ada Miss World, ada Miss Bakun, ya, ada apa? Lagu Miss itu. Jadi jangan semuanya disamakan, ya. Begitulah pemimpin ini kita pilih. Kepemimpinnya di masyarakat nggak boleh kosong. Begitu kosong, yang datang adalah pemimpin-pemimpin batil. Saya contohkan, misalnya kita lebaran pulang kampung, ya, rumah kan kita kunci itu, rumah besar, rumah kecil, kontrakan sama saja, ya, kita kunci, bayar kunci ya, saya mau pulang, ya, mungkin 2 pekan, 3 pekan baru balik lagi semua ke Purwokerto. Maklumlah Pujakesuma, ya, Pujakesuma ya. Pujakesuma, Putra Jawa, lahiran Sumatera. Dulu saya usulkan Putra Batak kelahiran Jawa itu Purbakala, enggak ada.
Tapi lupakan saja itu ya. Itu nggak penting. Soal rumah dulu tadi kita sudah. Jangan belok dulu itu ya. Belok siapa ini? Oh ini ada yang kopi juga nih. Ini walaupun melantai tapi servis memuaskan ya. Panjang ini ya. Coba. Kedengaran suara saya Pak? Alhamdulillah. Jadi kalau kosong rumah kita sepekan, 2 pekan, 3 pekan, bahkan ada yang sebulan, kita masuk lagi ke rumah itu. Oh buat saya ini. Alhamdulillah, rumah saya ya. Nah, rumah tadi ya. Insyaallah nggak lupa saya. Nah, begitu kita pulang sebulan, kita tengok. Ada apa di rumah kita? Ada semut tuh. Betul. Keluar semut dari lubang-lubang kecil itu. Hah? Kalau makin lama sedikit apa lagi? Apa? Lipasnya apa di sini? Ketua. Iya betul Bu. Ada tikus lagi Bu ya. Kecil udah mulai lewat-lewat dia. Kenapa? Nggak ada lagi itu penghuninya. Kalau ibu sampai tinggalin 2 bulan, 3 bulan, apa yang tinggal itu? Jin. Betul nggak? Jadi rumahnya nggak boleh kosong. Gitu. Itu jadi begitu kepemimpinan hilang di rumah itu, muncullah semut, muncullah kecoa, muncullah tikus, bahkan jin bisa muncul di situ. Itu baru kepemimpinan di rumah. Kalau kepemimpinan di masyarakat kosong, yang nanti jadi pemimpin adalah tikus, adalah curut, kecoa, dan jin. Betul atau betul? Begitulah ibu sekalian, makanya kita harus isi. Karena bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang soleh, bukan kepada orang-orang yang toleh. Toleh, lawan soleh itu toleh. Ya, tapi kita nggak ngerti namain anak toleh. Ya. Toleh itu lawannya soleh, ya orang toleh. Ya, ada di toleh namanya. Bapak Ibu sekalian gitulah. Oleh sebab itu kita ya memberikan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa Allahu alladziina aamanu minkum wa amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Ya, wa la yumakkinannahum dinahumul ladzii qada. Ya, demikian Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal soleh di antara kalian, Allah akan memberikan khilafah, kekuasaan. Dan kekuasaan sekarang juga boleh dikatakan harus diambil daripada jin tikus yang itu naik. Coba lihat, ya, lihat semuanya kepingin naik, baik pemilu legislatif, baik pemilu eksekutif. Kita harus rebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nomor 10. Masih ngetok. Ini masih bisa lanjut. Syamsul Arifin membeli beras diantar ke rumah Datuk. Para hadirin sungguhlah cerdas, kecuali kalau sudah mengantuk. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Jadi perjuangan dakwah ini adalah risalah para nabi dan para rasul. Ini yang kita jalankan. Jangan sampai kita itu apa istilahnya uqdah zihniyah. Ada sekarang menghingga pihak aktivis dakwah itu trauma persepsi. Kita lagi dah hantam nih, ada peristiwa-peristiwa, LHI dan sebagainya, kita ikuti saja dulu. Ya, persoalan kita ikuti. Coba kita lihat di data ICW, data KPK, itu yang juara koruptor itu partai mana? Nomor 2-nya partai mana? Nomor 3-nya partai mana? Banyak tuh 68 kasus, 48 kasus, 33 kasus, 22 kasus. PKS ini baru satu yang dicoba, baru dugaan. Tapi besarnya udah kayak apa? Kita harus tekan. Sepanjang sejarah ini ada wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jangan kayak orang pabrik hancur. Enggak ada. Masih makan durian kok hancur. Makan enak, tidur nyenyak. Kalau kata orang Jerman tadi apa?
makan batang buah, lalu bakar buah, babi ini langsung. Ketiga. Lawan ini. Langsung tuh enak gitu apa? Senang gitu, betah gitu. Jadi begitu nikmat Allah ini kita syukuri. Banyak sekali nikmat Allah setiap hari ini kita regu. Kita masih bisa jalan, kita masih bisa dakwah, ya kan? Kalau dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu nikmat itu luar biasa. Ada tetangga saya, kebetulan sekelas sama anak. Nah, itu meninggal. Waduh, sampai anak pun sedih. Usia 7 tahun. Ya, sedih anak tuh. Ibunya setiap bangun pingsan, setiap bangun pingsan, setiap bangun pingsan. Ya, anak 7 tahun perempuan. Dioperasi aman, lalu udah sembuh. Tiba-tiba radang, bernanah, meninggal itu anak. Nah, dicabut satu anak aja. Belum begitu. Saya jangankan dicabut ya. Anak saya banyak, Bu. Ya. Anak PKS rata-rata banyak-banyak. Saya pernah ditanya sama kawan, Pak Matul berapa anak? Saya bilang 6 lebih, saya bilang ada apa tanya-tanya. Tanya Mbak Mula itu perempuan, wartawati. Loh kenapa PKS itu banyak anaknya Pak Matul? Apa jawabnya? Iya kan? Nggak ada pelajarannya juga di partai ADRT juga nggak ada itu. Begini Pak, saya bilang. PKS itu nonton enggak, ya besok enggak, karaokean enggak, masuk bar enggak, jalan-jalan apa kayak orang-orang main biliar enggak. Terus apa hubungannya? Ya liburannya yang di rumah itu lembar. Setuju? Yang kedua, saya bilang ini tanya wartawati Tempo. Yang kedua, saya bilang kita akan memperbanyak kader kita tahun 2019 nanti. Nah udahlah, pokoknya radarnya kita ganggu dulu ya, jangan banyak-banyak soal itu. Ya. Ada rajin juga nih bapak-bapak ya. Jadi, bagaimana tadi? Kita terus selalu ada, tidak pernah tidak ada cobaan. Kita lihat di masa Rasulullah SAW, beliau mensyiarkan Islam apa cobaannya? Ya, beliau pernah diboikot di Syi'ib Abdul Muttalib 3 tahun namanya. Ya, boikot, tidak boleh jual beli, tidak boleh bermuamalah, tidak boleh dibantu, tidak boleh ditolong. Sampai Rasulullah makan kulit kayu, makan daun. Pernah 3 hari 3 malam dapur Rasulullah SAW tidak mengepulkan asap. Pernah tidak begitu? Pernah Rasulullah SAW pernah. Sampai dia berkata, ya Khadijah, ku tengok di belakang itu Rasulullah ada sepatu kulit yang sudah nggak terpakai lagi. Untuk apa ya Rasulullah? Ya potong-potonglah itu, cucilah. Untuk apa Rasulullah? Saya lapar. Direbus, dimakan oleh Rasulullah SAW. Namanya juga kulit sepatu, nggak bisa dicerna oleh tubuh manusia, keluar utuh lagi. Begitu dicoba oleh Rasulullah SAW. Sahabat mengomentari dengan kalimat mafihi khalat, tidak ada lagi campurannya. Kami makan seperti hewan-hewan makan. Hewan itu makannya daun dan keluar lagi seperti daun. Seperti itulah kami. Tidak ada lagi campuran tepung gandumnya, tidak ada lagi campuran dagingnya, tidak ada lagi campuran lemaknya. Makan daun keluar seperti daun. Ini ada yang ternak di sini. Saya dulu ternak lembu di Karo sana, ternak kambing. Ya begitulah, saya kalau saya ceritakan warnanya apa. Begitu dialami oleh sahabat. 13 tahun namanya di kota Makkah, menghadapi tantangan, mau dibunuh dan sebagainya. Dipukul oleh Abu Jahal berdarah, wajah beliau yang suci. Bahkan pergi ke Taif, karena sepeninggal Khadijah, sepeninggal Abu Talib, tantangan dakwah makin besar, itu disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Rasulullah coba dakwah ke Taif, diajaknya Zaid bin Harithah. Belum lagi masuk kota Taif itu, Rasulullah SAW sudah dilempari dengan batu, dihadang. Walaupun Zaid mencoba menangkis batu-batu yang berterbangan segede-gede kepala, tapi mengenai tubuh Rasulullah.
Dalam sirah disebutkan dalam hadis itu, terompah yang dipakai Rasulullah SAW sampai basah oleh darah. Pucat wajah beliau, bergetar di beliau. Itu tantangan dakwah. Sehingga Rasulullah SAW coba merenungkan apa yang terjadi. Kalau Allah mau, Allah bisa cegah Rasulullah jangan pergi ke Taif. Betul Bu? Karena Allah, innallaha huwas sami'ul. Allah maha melihat lagi maha mendengar. Allah bisa bilang, ya Muhammad, ya Rasulullah, jangan di situ. Karena Allah juga pernah berbuat begitu kepada Rasulullah, mencegahnya kan, berarti dicerahkan, dikasih tahu. Nah, ini kenapa dibiarkan pelemparan batu itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti Allah masih ingin menguji yang namanya Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Jadi masih setia nggak? Masih berwala nggak? Masih loyal nggak? Allah masih tes. Jangan kita ini apa sedikit biasa makan sama rendang, sekarang makan sama ikan nangis pula. Hah? Baru turun sedikit. Ada yang jualan sedikit. Bagaimana Pak omset? Kurang 30%, payah kehidupan kami. Pemerintah nih kurang peduli, kurang 30%. Yang pekan lalu naik 300%. Tenang-tenang aja kawan tuh. Begitu kurang sedikit, heboh dia. Ini bukan ciri orang bertakwa. Orang bertakwa itu kata Ali bin Abi Thalib, syukru 'alal jazil wa ridha bil qalil. Dia bersyukur atas nikmat Allah yang banyak dan ridha terhadap nikmat Allah yang sedikit. Ya, jangan cepat kita komen. Nah, kita kembali ke kisah Rasul tadi. Jadi Rasulullah tahu, berarti Allah ini menguji saya. Makanya ketika datang dua malaikatul jibal, ya Muhammad, ya Rasulullah, saya sudah melihat kelakuan orang lain. Kami sudah minta izin kepada Allah. Kalau engkau izinkan kami angkat dua bukit, dua gunung Taif ini, kami timpakan kepada penduduk Taif. Kalau setuju, apa kata Rasulullah? Jangan. Allah maghfir li qaumi fahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku ini. Ya, karena mereka berbuat karena mereka enggak tahu. Ya. Mudah-mudahan nanti dari tulang sulbi mereka baik orang-orang beriman itu doa Rasul yang berdarah-darah, yang pucat. Kalau Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan dalam Sahih Bukhari yang tentu bisa lihat nanti, Ya Rabbi ilaika ashku dhaqqa quwwati wa qillati allati wa hawani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin. Ila man takilni ya Rabbi ila aduwwin ba'idin yatajahamuni am ila sadiqin qaribin malaktahu amri in lam takun ghadbanan alayya fala ubali ya Rabbi. Oh, ini bahasa hati, bahasa cinta, curhat dari Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang nggak punya hati, nggak punya rasa cinta, ini nggak bisa, nggak ngerti, nggak nyambung. Ya Allah, kepada Engkaulah dicurahkan segala kesusahan kepayahanku, kehinaanku di hadapan manusia ini Allah, sedikitnya kekuatan dan daya upayaku. Anta Rabbul Mustaqafin, Engkau adalah Rabb orang-orang tertindas. Kepada siapa aku ini akan Kau serahkan ya Allah? Pada musuh yang jauh yang akan memusnahkan diriku, yang akan menghancurkan diriku, atau kepada sahabat kerabat yang akan membantu dakwah ini ya Allah. Apapun yang Kau timpakan pada diriku ya Allah, asalkan Kau tidak murka ya Allah, fala ubali, aku tak akan peduli ya Allah. Itu bahasa curhat dari Rasulullah SAW kepada Allah SWT. Begitu kalau curhat itu kepada Allah, jangan curhat kepada Twitter, curcol. Rasulullah SAW itu putus sendalnya, dia ngadu sama Allah. Ya Allah, sendal saya putus ya Allah, tolong dibantu dengan yang lebih baik, karena dekatnya hubungan itu sama Allah. Ini kita apa sedikit kan dari orang kaya, dari orang ini, dari orang pintar, mau dibilang mending pintar. Dukun maksudnya Bu, rusak pula tidak kita. Kan begitu. Begitu kata Rasulullah. Jadi ada coba di perang Uhud, Rasulullah dilempari dengan pecahan besi. Dia nancap ini besi.
Orang dulu tuh kalau mau perang, dipanasinya besi itu, ditaruh tinggi itu, ditumpahkannya di atas batu-batu itu, diruncingkannya, diasahnya. Itu buat dilempar. Nancap satu di pipi Rasulullah SAW. Besarnya segitu. Ditarik oleh sahabat, copot gigi beliau dua. Itu Nabi dibawa oleh sahabat. Ini gara-gara yang turun yang 50-40 orang tadi turun kalah dia. Dibawa ke atas bukit Uhud, tiba-tiba ada lubang jebakan, masuk Rasulullah SAW di situ. Di dalamnya ada pedang, ada apa yang patah-patah, sobek paha beliau, bleeding, berdarah, pingsan. Seorang Nabiullah pingsan, seorang Habibullah pingsan, seorang Khalilullah pingsan. Bayangkan, itu perjuangan. Jadi serangan dari kebatilan itu akan terus terjadi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan terus akan berlangsung sampai hari kiamat. Siap berjihad? Siap. Siap berjihad? Siap. Wa inna junnana lahumul ghalibun. Dan bagi kami tentara-tentara kami, kata Allah, pasti akan menang. Jadi semuanya ini wa makarullah wallahu khairul makirin. Semua apa yang terjadi di muka bumi ini adalah marsum robbani, masyru' robbani, adalah merupakan wa makarullah. Mereka berbuat rencana, mereka berbuat makar, orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Allah berbuat juga rencana. Rencana Allah selalu menang, rencana Allah selalu unggul, rencana Allah selalu dominan. Jangankan kemenangan, ubun kita itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubun kita besok entah hidup entah mati, kita, anak kita apa berkumpul sama kita, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ali bin Abu Thalib, man ya'tamada ala jahihi kalla, wa man ya'tamada ala malihi khalla, wa man ya'tamada ala aqlihi dhalla. Siapa yang bersandar kepada kekuasaannya, kegagahan jahnya, maka dia akan hancur, dia akan tumbang. Barang siapa bersandar kepada hartanya, dia akan miskin, dia akan kekurangan. Barang siapa bersandar kepada akalnya, dia akan sesat, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi kita iktimad kepada siapa? Iktimad billah. Kita bersandar hanya kepada Allah. Tu'til mulka man tasya, wa tanzi'al mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Allah yang berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Dicabutnya kekuasaan itu dari siapa yang dikehendakinya. Jadi untuk wa makarullah itu, jadilah kita junudullah, para tentara Allah yang memenangkan dakwah itu. Tandang kegelanggang oleh seorang, jangan menang aja. Jangan cuma memenuhi daftar junudullah, ngaku junudullah tidak berbuat sesuatu. Terdaftar iya, tapi nggak berbuat. Itu minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Ini kalau himpunan muslimin, tengahnya ada mukminin, di tengahnya ada rijal. Apa yang maksud dengan rijal? Jadi tidak semua orang beriman itu, tidak semua orang muslimin itu dikategorikan mukminin. Mukmin itu lebih dalam lagi maknanya. Udah mantap, nah itu mukmin. Kalau misalnya sholat juga maksiat jalan terus, itu masih muslim. Belum lagi mantap, ya. Misalnya sholat, puasa, ya, minum khamar jalan terus, itu belum mukmin. Mukmin itu mantap, karena itu isim, kata benda. Kata benda itu gak berubah. Kalau fi'il, kata kerja itu berubah. Ya, verb dalam bahasa Inggrisnya. Kalau noun, meja, kemarin meja, sekarang meja, besok kalau masih di sini meja nih, gak berubah, mantap. Ya, jadi itu. Nah di tengah ada rijal. Rijal ini apa? Kalau disebut rijal itu maknanya memang laki-laki, tapi dalam hal ini adalah pejuang. Dia bisa laki-laki, bisa perempuan. Rijalul hadis dalam ilmu ulumul
mustalahul hadis itu disebut ada rijalul hadis, orang-orang yang dilewati oleh hadis. Disebutnya rijal, tapi ada laki-laki, di situ ada perempuan. Nah, kita berjiwa rijal, itu yang kita perbanyak, kita tarbiyah, kita didik anak-anak kita ini memperbanyak rijal ini. Kita produksi para duat yang membawa kebaikan, yad'u ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini tugas memenangkan dakwah ini. Nanti, yang situ gimana? Uangnya banyak kan Ustaz, biarin aja. Barisan itu cuma dua, Hizbullah atau Hizbul Syaitan, itu aja. Saya mau tengah-tengah Ustaz, Hizbul Syaitan enggak. Islam itu berpihak. Islam itu nggak bisa setengah-setengah. Kalimatnya saja La ilaha illallah. Nggak bisa, saya ini terang kiri. Ashabul jannah wa ashabul nah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi semua yang mentuhankan diri kita tolak. Itu namanya kalimat tauhid. Illallah, kita terima hanya satu Allah. Tidak bisa kita yang lain kita terima, kanan oke, kiri oke, no way. Nggak bisa. Itu Islam. Namanya agama tauhid. Paham itu kan soal tauhid? Mungkin agama lain dia terima agamanya sendiri, agama orang juga mau diterima sama dia separuh-separuh, hadir boleh beribadah, sini beribadah, sana beribadah. Tapi Islam nggak boleh. La ilaha illallah. Barisan juga begitu. Mau masuk barisan al-haq atau barisan al-batil, itu aja. Surga yang neraka. Mau tengah-tengah, nggak ada cerita. Ragu-ragu berarti, ya? Kan disebutkan orang beriman itu summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu, ya? Itu Al-Hujurat ayat 15. Ciri orang beriman. Jadi kembali kepada rijal tadi, mari kita jadi junub. Kita bergerak, kita buat perencanaan dalam tahap berikut ini. Insya Allah kita akan memenangkan pasangan kita ini. Nah, ini itu tahapan awal sampai ke pemilu legislatif nanti. Terus jalan. Saya tanya visi-visi berapa kader kita? 3.000. Banyak kali 3.000. Mestinya presiden dari sini nih. Belakang namanya Ing. Oh, saya pula di sini. Nah, itu udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Siapa yang mau jadi presiden tahun 2012 itu? 14. Itu udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya, nggak usah GR-GR amat nanti kayak itu. Yang GR itu orang Karawang itu Bu, ya. Jadi itu jangan sampai yang penting kita berjuang, kita berikan touch, termasuk presiden nanti. Jadi walaupun itu ada yang dorar, kaidah usul fikih mengajarkan kepada kita akhafut dararain. Ada 2 pilihan, ada 3 pilihan yang kurang bagus, kita cari yang paling ringan mudaratnya. Itu pun kita harus menentukan pilihan. Tidak bisa kita cuek, tidak acuh sama sekali. Malam yahtamma bi amril muslimin, kata Rasulullah SAW, falaysa minhum. Barang siapa yang tidak ihtimam itu maknanya memperhatikan secara serius masalah umat Islam dan kondisi umat Islam, dia tidak termasuk umat Islam. Begitu kata Rasulullah SAW. Nah, kita menangkan barisan ini, kita bergerak. Hari ini apa rencana? Besok apa? Tetangga siapa? Petanya mana? Bagi seluas ini dari Serdang sampai ke Sibolangit sana. Kemarin kami kasih bantuan, kasih nabung di bawah Sibolangit. Orang bilang, Ustaz, ini jadi sedang jauh kali. Saya bilang, hutan lindung pun ikut milih. Itu yang penting, kita berjalan terus. Nanti hisab kita adalah amal kita apa untuk mengizharkan, izharuddin, memenangkan agama ini. Itu. Jadi saya minta kader-kader bukan untuk diri anda sendiri, antum sendiri, hanya untuk keluarga, anak, enggak, semuanya. Kuntum khairat ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah, yang keluar kepada manusia. Kalau nggak keluar kepada manusia, itu nggak baik. Bukan sebaik-baik umat.
yang ya'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak, memerintahkan ma'ruf, mencegah daripada munkar dan beriman kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua, dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, ini membuat kaget sahabat, terus terang hadis ini. Tiba-tiba Rasulullah SAW lagi kumpul begini, Rasulullah SAW ra'aitu ikhwani. Tiba-tiba saja Rasulullah mengatakan, aku diperlihatkan kepada ikhwan-ikhwanku. Jadi itu semacam nubuah. Di kaki langit itu Allah memperlihatkan banyak pengikut Rasulullah, namanya ikhwan Rasulullah. Ra'aitu ikhwani, kata Rasulullah. Sahabat bingung, kok tiba-tiba Rasulullah mengeluarkan statement, pernyataan, dia melihat saudara-saudara. Sahabat tanya, kila alasna ikhwan kali Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa engkau ngomong begitu? Bukankah kami ini saudara-saudaramu, ikhwan kali Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, antum ashabi ikhwani alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Ya, antum ashabi ikhwani alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Begitu kata Rasulullah SAW. Apa makala Rasulullah SAW. Jadi kata baginda Rasulullah, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Yang aku maksud dengan ikhwan-ikhwanku, saudara-saudaraku, adalah orang yang kelak datang setelah aku. Mereka belum pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku, mengikuti langkah-langkahku, mengikuti perjuangan dakwahku ini. Mudah-mudahan kita yang berjuang ini masuk dalam ikhwan-ikhwan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau disebut ikhwan, akhwat, gak usah kecil hati, ya. Itu udah termasuk sudah. Ya, nanti nangis pula ikhwan ada. Ya. Tadi udah rijal, sekarang ikhwan pula. Jadi kalau disebut mahasiswa, mahasiswi itu sudah termasuk. Yang penting kita daftar terlibat, terikat dan terlibat. Itu namanya iltizam, komitmen. Itu terikat dan terlibat. Kalau cuma terikat enggak terlibat, itu lumpuh namanya. Kalau terlibat tidak terikat, itu liar namanya. Ya, jadi harus terikat dan terlibat, ada koordinasi. Sebab kalau kita tidak koordinasi, kata Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nizam yaqlabuhul batil bin nizam. Ya, kebenaran yang tidak terorganisir, tidak tertanzim akan sangat mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi kita bisa organisir berjamaah, maksudnya begitu. Ya. Nah, jadi kita bertekad untuk memenangkan Islam, dakwah Islam, bertekad untuk memenangkan dakwah ini, dan juga bertekad memenangkan PKS ini. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. PKS. 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 Sebuh. Bisa. Sebuh. Bisa. Sebuh. Bisa. Masya Allah. Semangat kita gini yakin saya insya Allah. Tapi kita tidak boleh takabur, kita tidak boleh sombong, karena kemenangan dan semua itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita datangkan hanyalah asbabul futuh, sebab-sebab kemenangan. Itu baca surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya. Jalan. Itu syarat-syarat salat mesti khusyuk. Ya, khusyuk, ya, berpaling dari sesuatu yang tidak perlu, dan seterusnya. Nanti ada juga di surah Al-Fatah, inna fatahna alaika fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama minka wa ma ya'akhkhara wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran azizah walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Itu dibaca banyak. Jadi sebab-sebab itu yang kita hadirkan. Banyak istighfar, banyak berzikir, ya. Dari ladina manu tidak laqitum fi'atan fasbutu, berteguh diri. Wa dzkurullah katsiran la'allakum tuflihun.
Jadi syarat nggak boleh sombong, berzikir dan seterusnya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita, yang diberi tanda dulu kemenangan dari kemenangan pasangan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Dayung ke tepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.